Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berumah tangga, Islam memberikan kedudukan yang equal antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan yang setara, kedudukan yang sama, dan kedudukan yang adil, sehingga di situ ada hak, di situ ada kewajiban, hak dan kewajiban bagi laki-laki, dan hak serta kewajiban bagi perempuan. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk berbicara tentang hak laki-laki. Hadis yang menjadi sandaran dalam pembicaraan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang berbunyi, sebaik-baiknya wanita adalah yang menyenangkan jika suami melihatnya dan mentaatinya jika suami memerintahnya, dan tidak berbuat sesuatu yang dibenci suami pada diri dan hartanya. Ada beberapa poin yang jelas di sini, bahwa perempuan, istri, pertama menyenangkan, yang kedua mentaati, dan yang ketiga tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suami, baik pada diri maupun pada hartanya. Ini landasan kalau kita berbicara tentang hak yang harus diterima, yang harus diberikan oleh sang istri dan diterima oleh laki-laki. Saya teringat dalam sebuah kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fath As-Sayyid, di dalam menjelaskan adab-adab Islam yang berkaitan dengan pergaulan suami istri yang perlu diperhatikan oleh keluarga muslim. Pertama, istri mesti taat terhadap perintah suami. Tentu ini adalah ajaran universal, di mana ketika terjadi ikatan perkawinan, maka istri harus mentaati perintah suami. Namun sebaliknya, laki-laki atau suami juga harus menghormati kemampuan istri di dalam mentaati perintah suami tersebut, sehingga tidak bisa perintah yang harus ditaatkan itu dilakukan semena-mena oleh sang suami. Yang kedua, istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya, ke dalam rumah tangga di rumahnya, kecuali atas izin dari suami tadi. Nah, di sini merupakan ajaran universal juga, dan juga merupakan bagian dari adat istiadat tradisi kita sebagai orang Timur, di mana jika suami tidak berada di rumah, maka sudah seyogyanya seorang tamu, jika tamu itu laki-laki, tidak diizinkan masuk ke dalam rumah, atau bahkan berduaan di dalam rumah dengan sang istri ketika suaminya berada di luar, kecuali jika memang ada izin dari istri. Tapi walaupun ada izin dari istri, tentu hal ini harus dibatasi, tidak semena-mena. Demikian. Bagaimana kalau laki-laki? Demikian juga kalau laki-laki sendiri ada perempuan yang datang ke rumahnya bertamu, tentu juga untuk menghindari fitnah juga harus melakukan hal demikian juga. Yang ketiga, istri tidak boleh menolak ajakan suami. Jika suami dalam hal ini melayani suami secara biologis, maka tidak boleh istri menolak, kecuali jika memang ada uzur syar'i di situ, sedang haid atau kedatangan bulan, atau pendarahan dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya, atau hal-hal yang lain, mungkin letih atau sedang banyak pikiran dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang suami tidak boleh ditolak ke ajakannya ketika mengajak hubungan biologis,
lalu suami semena-mena, tidak. Suami juga harus memperhitungkan kondisi manusiawinya seorang istri. Walau di sini ada hadis yang mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, dengan kata sumpah, hadis tersebut dimulai, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, lalu istrinya menolak, melainkan penghuni langit akan murka kepadanya hingga suaminya ridho kepadanya. Ini hadis ini adalah hadis penegas bahwa sesungguhnya dalam keadaan normal, maka ajakan suami merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati oleh istri dalam keadaan normal, dan suami pun harus mendesain, mensifati, dan memperlakukan segala sesuatunya dengan normal. Jika tidak normal, maka suami juga tidak boleh untuk mengajak. Baik, yang selanjutnya hak sebagai suami adalah istri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa izin. Ya. Di dalam buku tadi Syekh Sayyid Nada mengatakan seorang istri tidak boleh menggunakan harta suaminya tanpa seizin suaminya. Selain itu, seorang istri juga dilarang menghambur-hamburkan, berboros-boros dalam menggunakan harta suami tanpa hak. Sebab menurut beliau, menurut Syekh Sayyid Nada, di akhirat nanti Allah akan menanyakan tentang penggunaan harta tersebut, diapakan harta tersebut. Maka jangan mentang-mentang suaminya orang kaya, maka si istri semena-mena menghambur-hamburkan itu, memboros-boroskan itu, membelanjakannya dengan tanpa ada manfaat, itu tidak boleh dilakukan, walaupun harta tersebut adalah harta suami. Yang kelima, janganlah seorang istri membelanjakan hartanya tanpa seizin suaminya. Ini kebalikan yang tadi. Jika seandainya seorang istri itu wanita karir atau kaya, dari anak orang kaya atau keluarga orang kaya, atau memang sudah kaya dengan usahanya sendiri, lalu yang seenak-enaknya saja membelanjakan hartanya tanpa seizin suami, itu juga tidak boleh. Kenapa? Suami adalah bagian dari jiwanya si istri, sehingga apapun yang ingin dilakukan harus ada komunikasi. Disinilah pentingnya komunikasi. Artinya apa? Di sini Islam mengajarkan komunikasi dalam segala hal. Keenam, hendaklah istri melayani kebutuhan suami seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan di sini apakah suami tidak melayani, justru memiliki nilai lebih jika seandainya pelayanan terhadap istri itu dilakukan oleh suami. Nah, jadi tidak hanya istri yang melayani, tapi suami juga melayani. Tidak menutup kemungkinan suami memasakkan sarapan untuk istri, membuatkan minuman untuk istri, menyapu, bahkan menyetrika makan suami tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk melakukan itu dalam rangka melayani istri, membantu istri. Tentu nilainya plus, sangat bagus sekali. Yang ketujuh, menjauhi perdebatan dengan suami yang sedang marah. Jika suami Anda sedang marah, wahai istri-istri, jangan diajak debat. Jangan didebatkan, itulah kamu begini-begini, itulah kenapa kamu begini-begini. Jangan, justru akan memperparah keadaan. Adab di dalam Islam mengajarkan untuk tidak berdebat dengan suami jika suami dalam keadaan marah. Yang kedelapan, menjauhi kecemburuan yang berlebih. Seorang istri jangan sering cemburu kepada suami, dan sebaliknya sebagai seorang suami juga melakukan hal yang demikian. Balancing di sini merupakan sebuah keharusan. Jangan hanya istri yang wajib cemburu, tetapi suami juga harus memiliki rasa cemburu. Kenapa demikian? Karena cemburu adalah bagian dari cinta. Yang kesembilan atau yang terakhir dari hak sebagai seorang suami adalah seorang istri hendaknya memperhatikan penampilan. Nah, di sini pentingnya penampilan yang diberikan oleh seorang istri kepada suami. Adapun kebalikannya, seorang suami juga harus memfasilitasi istri untuk memiliki penampilan yang cantik.
Jadi tidak hanya di beban penampilan yang baik, beban penampilan yang cantik ini hanya diberikan kepada istri, sehingga istri harus melakukan segala sesuatunya sendiri, tidak. Namun suami tidak lepas dari itu. Suami harus memberikan fasilitas kepada istri untuk dapat istri berpenampilan baik, menjaga kebersihannya, mempersolek dirinya untuk suami. Bagaimana istri bisa melakukan penampilan seperti itu jika seandainya tidak ada fasilitas dari suami yang diberikan? Maka wahai suami, wahai istri, ini adalah hak yang diajarkan di dalam adab pergaulan antara suami dan istri. Renungkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.